Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan gue Raffi, mari kita ngomongin teknologi. Sekarang posisi gue berada di Cina. Jadi salah satu teknologi platform yang akan gue perkenalkan yaitu tentang WeChat. Kenapa kita berbicara tentang WeChat? Karena menurut pengalaman pribadi gue selama berada di sini, sosial media seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan YouTube, dan apapun yang berasal dari negeri barat ataupun Amerika utamanya, itu hampir semuanya diblokir oleh pemerintah Cina. Gue nggak tahu ya alasannya kenapa, tapi yang gue tahu, yang gue pernah baca itu alasan pemerintah Cina ingin memblokir semua aplikasi dari barat itu yaitu untuk keamanan data negara mereka. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang diizinkan di Cina yang kita tuh membuka aplikasi tersebut tanpa harus menggunakan VPN. Dan VPN pun asal kalian tahu ya, hanya ada beberapa VPN yang bisa digunakan di Cina. Tidak seperti di Indonesia, karena di Indonesia kita bebas menggunakan VPN apapun. Tapi di Cina, kita nggak bisa menggunakan semua VPN. Ada beberapa VPN yang hanya diizinkan digunakan di negeri Cina. Dan kali ini kita ngebahas tentang WeChat, salah satu aplikasi platform pengganti WhatsApp. Jadi penggunaan WeChat ini selain untuk sosial media seperti WhatsApp, dia juga digunakan untuk seperti dompet digital. Nah, ada beberapa aplikasi lain yang menggantikan sosial media yang biasa kita gunakan di Indonesia. Seperti YouTube, itu ada Yokotobo, terus Baidu, Google Chrome, Weibo, Twitter, dan TikTok itu menggantikan IG atau Instagram di Indonesia. Nah, WeChat ini emang seperti WhatsApp pada umumnya, yaitu kita bisa mengupdate status, video call, grup call, telepon biasa, mengirim pesan, dan lain sebagainya. Tapi ada salah satu keunggulan dari WeChat, yaitu yang tadi gue bilang di awal, yaitu sebagai dompet digital seperti aplikasi di Indonesia itu seperti Dana, Flip, terus GoPay, dan lain sebagainya. Nah, di satu aplikasi ini, selain dia berguna untuk sosial media, bisa untuk update status, bisa untuk dompet digital. Makanya WeChat ini sebenarnya hampir sebuah aplikasi yang paket komplit gitu. Tapi emang ada beberapa kekurangan dari WeChat, yaitu bugs-nya lumayan agak banyak, dan proses untuk pendaftaran WeChat pertama kali itu agak sedikit rumit karena kita harus meminta bantuan dari teman kita yang sudah memakai WeChat selama 1 bulan untuk merekomendasikan kita menggunakan WeChat, baru kita bisa menggunakan WeChat. Memang itu agak ribet. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Dan juga tentang VPN, maka kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk saat ini kita fokus saja di WeChat. Jadi WeChat ini yang tadi gue bilang sebagai sosial media yang menggantikan WhatsApp di negeri tirai bambu. Bukan gue bilang WhatsApp itu nggak bisa digunakan di negeri tirai bambu ya, tapi masih bisa dipakai. Walaupun agak sedikit lemot atau kalau kita ngirim pesan tuh pending. Dan emang nggak bisa buat video call dan nggak bisa buat mengirim gambar. Makanya itu kita menggunakan WeChat yang bisa full service penggunaannya di sini. Dan salah satu keunggulan dari WeChat itu adalah yang gue suka ya, yang paling gue suka adalah dia selain sosial media juga bisa digunakan untuk pembayaran digital. Ya. Jadi di Cina ini itu sangat 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 luar biasa dalam hal pembayaran. Jadi hampir semua pembayaran itu cashless. Mungkin sekitar 70% 80% itu udah cashless lah ya. Mau beli di minimarket, mau beli di supermarket, mau beli di toko-toko retail, atau bahkan lu beli makanan street food kaki lima itu menggunakan WeChat Pay atau Alipay. Nah, Alipay ini kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, WeChat Pay ini itu sudah terkoneksi dengan bank-bank kita. Kalau di Indonesia ya kayak ada Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, BRI, dan lain sebagainya. Tapi di Cina ini gue menggunakan Bank ICBC. Dan juga ada si Bank of China. Nah itu ketika kita sudah kehabisan saldo di WeChat Pay kita, itu kita bisa langsung top up ke bank kita. Jadi itu langsung bypass gitu ke bank. Mengambil dana yang kita tabung di bank. Itu hebatnya WeChat Pay. Jadi nggak ribet gitu, nggak ribet harus ini itu, jadi langsung bypass, kita ambil uangnya sekian nominalnya, langsung bisa kita gunakan buat pembayaran. Nah, pembayarannya juga di sini ada dua metode dengan WeChat Pay, yaitu satu dengan sistem scan barcode atau scan biasa, yaitu kita nyeken barcode-nya si penjual, ya itu namanya scan biasa. Dan juga pembayaran yang kedua yaitu metodenya dia nyeken barcode kita. Ya kalau di Indomaret kita tahu ya, itu ada scan-nya. Nah, itu scan itu digunakan untuk menyeken barcode WeChat Pay kita.
Nah itu sih ya salah satu unggulan dari WeChat Pay. Dan selain pembayaran itu kita juga bisa buat bayar listrik, bisa buat bayar internet, bisa buat bayar parkir dan lain sebagainya. Itulah hebatnya WeChat. Selain digunakan untuk sosial media, dia juga bisa digunakan untuk dompet digital. Dan gue berharap sih suatu saat nanti ada suatu aplikasi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia ya, anak bangsa Indonesia, yang mengadopsi dari WeChat ini. Karena gue pikir WeChat ini emang sangat-sangat sangat luar biasa, sangat-sangat simple, sangat-sangat enak gitu digunakan. Jadi lu nggak usah punya 2 aplikasi atau 3 aplikasi hanya untuk sosial media dan dompet digital kayak gitu ya kan. Ya, that's all about WeChat, salah satu aplikasi yang digunakan oleh masyarakat Cina pengganti WhatsApp. Mungkin kalau ada yang lebih paham tentang WeChat bisa komen di bawah dan info ke gua dan kita akan bahas lebih kupas lebih dalam lagi. Sekian dari gua Raffi. Mari kita ngomongin teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.